Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 11 Januari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Heri Wirawan dengan hukuman mati. Tuntutan terhadap terdakwa yang telah memperkosa 13 siswa di Bandung ini dibacakan langsung oleh Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 11 Januari. Dalam sidang pembacaan tuntutan itu, terdakwa Heri hadir langsung mendengarkan tuntutan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Nasmi Abdurrahman, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nasmi. Ya, Mei. Ya Nasmi, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana proses persidangan Heri Wirawan ini. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Pagi tadi, Heri Wirawan kembali menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Untuk pertama kalinya, Heri hadir di pengadilan mendengarkan langsung tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Heri datang ke Pengadilan Negeri Bandung sekitar pukul 9.50 menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Bandung. Heri datang dengan pengawalan ketat dari petugas gabungan dari Kejaksaan dan petugas kepolisian. Sesampainya di pengadilan, Heri langsung dibawa ke ruang persidangan untuk menjalani sidang. Dan sidang dengan agenda tuntutan sendiri berjalan sekitar 4 jam. Tuntutan dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana, yang turun langsung sebagai Jaksa Penuntut Umum. Mei. Ya, kemudian apa yang menjadi pertimbangan jaksa untuk menuntut Heri dengan hukuman mati? Ya, seusai persidangan tadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana, menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan kenapa akhirnya jaksa menuntut Heri dengan hukuman mati dan tambahan hukuman kebiri juga. Pertama, karena Heri menggunakan simbol agama dan lembaga pendidikan sebagai alat untuk memanipulasi perbuatannya. Kemudian, perbuatan Heri juga dinilai telah menimbulkan dampak luar biasa di masyarakat dan mengakibatkan korban terdampak secara psikologis. Mei. Ya, kemudian selain hukuman mati, apakah ada hukuman tambahan lain bagi terdakwa Heri Wirawan? Ya, benar. Selain dituntut hukuman mati, Heri Wirawan juga memintakan kepada majelis hakim untuk menambahkan hukuman berupa kebiri kimia, kemudian denda berupa uang 500 juta, subsidiar 1 tahun kurungan penjara, dan Heri juga diwajibkan membayar restitusi atau ganti rugi untuk para korban sebesar 331 juta. Tak hanya itu, Heri juga majelis hakim juga diminta oleh Jaksa Penuntut Umum agar menjual atau melelang semua aset milik Heri untuk diberikan kepada negara dan selanjutnya diberikan kepada korban pemerkosaan Heri Wirawan. Mei. Baik, terima kasih Nasmi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Siang hari ini, kami telah membacakan tuntutan pidana kami atau rekusitor kami yang tebalnya lebih dari 3 halaman. Tapi tadi tidak bacakan semuanya, ingat efisiensi dan kegunaan dari rekusitor kami itu. Ya, ada beberapa yang disampaikan bahwa pertama kami menyimpulkan perbuatan yang terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius, the most serious crime. Ada beberapa argumentasi, ada beberapa kemudian pertimbangan mengapa kami menggolongkan kejahatan terdakwa sebagai the most serious crime. Pertama, mengacu kepada Konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya,
kekerasan seksual yang terdakwa ini dilakukan terhadap anak-anak didik, anak-anak perempuan asuhnya yang berada dalam relasi kuasa. Jadi anak-anak berada pada situasi dan kondisi yang tidak berdaya karena berada dalam tekanan pelaku, dalam kemudian kedudukan pelaku selaku pendiri, pengasuh, sekaligus pemilik pondok pesantren. Yang kedua. Ketiga, teman-teman sekalian ya, kekerasan seksual terdakwa ini itu berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan. Terutama kalian ini di usia di bawah 17 tahun ya. RY, anak dari pasangan Rokib dan Soimah warga Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, ditemukan meninggal di jurang hutan pada Senin 10 Januari. RY sempat hilang setelah diajak pergi sepupunya, WH, ke sebuah hutan. Jasad RY ditemukan tersangkut pohon di jurang. Tubuh korban sulit ditemukan karena ditimbun tanah dan dedaunan, serta terdapat luka terbuka pada bagian leher dan kepala korban. Saat ini, WH ditahan di Mapolres Banjarnegara untuk keperluan penyidikan. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jateng, Hoirul Muzaki, yang akan menyampaikan laporannya. Halo, Hoirul. Halo, Mei. Selamat sore. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi penemuan korban yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang ini. Ya, berawal dari laporan hilang ada anak desa Wanaraja bernama RY alias Rian dilaporkan hilang oleh keluarga korban. Hilang pada Minggu pagi sampai sore, korban tidak pulang, kemudian keluarga dan warga mencari sampai ke hutan di sekitar desa Wanaraja. Tidak ada petunjuk yang pasti soal keberadaan korban, satu-satunya petunjuk adalah WH, yang tak lain adalah sepupu korban, karena sebelumnya ada warga yang sempat melihat RY terakhir pergi bersama WH ke hutan. Dari informasi yang didapatkan dari WH setelah dia diinterogasi oleh warga dan diamankan di rumah warga, WH akhirnya mengakui bahwa dia memang sempat mengajak pergi RY ke hutan. Nah, dari situ warga kemudian melakukan pencarian di hutan sampai malam, namun hasilnya nihil. Pencarian sempat dihentikan sementara sampai kemudian ada informasi lanjutan dari kepolisian setelah melakukan interogasi ke WH yang sempat diamankan di kantor Polsek, bahwa warga diminta mencari ketika ada timbunan dedaunan ataupun timbunan tanah di jurang hutan. Dari situ warga kemudian menemukan ada timbunan dedaunan atau semak-semak yang di situ ditimpali dengan tanah. Di situ warga menggali menggunakan ranting pohon dan menemukan benar adanya di situ tubuh korban RY. Nah, saat ditemukan tubuh korban sudah dalam kondisi penuh luka, terutama di bagian leher, bagian belakang, juga di bagian kepala. Kemudian tubuh korban dievakuasi oleh tim gabungan, dibawa ke rumah duka, kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Demikian, Mei. Iya, kemudian apa yang menjadi motif pelaku yang diduga tega menghabisi nyawa korban ini? Ya, untuk motif pelaku sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun dugaan sementara dari beberapa narasumber yang saya wawancarai atau informasi yang saya dapatkan di lapangan, bahwa dugaan sementara pelaku tega menganiaya yang berujung pada kematian korban, yaitu untuk menguasai HP korban. Ini dikuatkan juga dengan adanya HP milik korban yang ternyata dikuasai oleh pelaku, terduga pelaku alias WH di rumahnya saat hari Minggu sore. Artinya saat proses pencarian berlangsung, warga juga mencari keberadaan HP yang kemudian ternyata ditemukan di rumah WH. Kemudian saat itu WH pun nggak bisa mengelak bahwa dia memang benar-benar menguasai HP korban. Tapi untuk motif pastinya memang sampai saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi, gitu Mei. Iya, kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga korban sendiri atas kejadian ini? Ya, sebenarnya
antara korban dan pelaku ini sebenarnya bukanlah orang asing. WH sendiri adalah sepupu dari RY atau korban. RY memanggil WH dengan sebutan lik dalam bahasa Banyumasan atau paman ya, atau paman. Artinya kedua antara pelaku dan korban itu masih memiliki hubungan famili. Nah, dari pihak keluarga korban setelah mengetahui kejadian ini, mereka tetap berharap meskipun masih ada hubungan keluarga, hubungan kerabat, mereka tetap berharap adanya hukuman yang setimpal, hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku dalam kejadian ini. Baik, Khairul, terima kasih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan paman korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Mantunya lah, ibaratnya adiknya. Saya nggak menyangka saya penuh proses med. Yang pertama medannya susah Pak. Yang keduanya aduh adik saya kan udah nggak jelas. Yang penting saya ikut aja nyari jam 6 pagi. Ya awalnya ada itu umbukan ranting lah, saya bersihin ternyata di situ. Itu ya setelah itu saya udah nggak sadar, tahu-tahu udah di rumah. Saya sih dihukum seberat-beratnya lah Pak, soalnya ini terlalu sadis bagi saya Pak, anak kecil lagi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Kayu Agung Palembang, wilayah Pemulutan Ogan Ilir pada Jumat 7 Januari petang. Polisi telah melakukan olah TKP kecelakaan tunggal tersebut. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi kendaraan hilang kendali lalu oleng ke kanan dan menabrak median pembatas jalan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Ya, Agung, bisa dijelaskan ada berapa orang yang ada di dalam mobil tersebut? Apakah ada penumpang lain selain korban? Ya, baik. Dapat kami jelaskan, korban kecelakaan tunggal di Tol Kayu Agung Palembang pada Jumat 7 Januari lalu itu ada satu pengendara, yakni identitasnya Febi Hoirunisa, usia 21 tahun, warga Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Saat berkendara di Tol Kayu Agung Palembang, dari arah Palembang menuju Kayu Agung, korban berkendara sendirian, sehingga dipastikan oleh polisi bahwa korban laka tunggal ini hanya seorang diri, yakni Febi Mei. Ya, kemudian saat insiden kecelakaan tersebut terjadi, bagaimana kondisi jalan tol khususnya di seputaran TKP? Ya, seperti sudah jelaskan bahwa polisi sudah melakukan olah TKP begitu kecelakaan terjadi pada Jumat petang pukul 17.30. Malamnya polisi dari Satlantas Polres Ogan Ilir melakukan olah tempat kejadian perkara di kilometer 363+800B ruas Bakahuni Palembang, ruas Kayu Agung Palembang. Dari hasil olah TKP di seputar lokasi kecelakaan, menurut polisi memang ada sejumlah kerusakan jalan, diantaranya jalan berlubang dan jalan bergelombang bekas perbaikan yang belum sempurna. Jadi polisi menyimpulkan pada hasil olah TKP Jumat malam, memang ada beberapa titik jalan rusak. Mei. Ya, kemudian apakah sebelumnya ada kecelakaan serupa di TKP dan sekitarnya, dan bagaimana pihak keluarga korban, apakah akan menempuh langkah hukum atau seperti apa? Ya, berdasarkan catatan dari polisi, sebenarnya untuk kecelakaan di ruas Tol Kayu Agung Palembang itu sudah terjadi puluhan kali sejak pertama kali beroperasi pada 1 April 2020. Namun untuk ruas Tol Kayu Agung Palembang wilayah Ogan Ilir baru pertama kali terjadi kecelakaan, yakni pada Jumat 7 Januari lalu, rekan Mei. Dan juga untuk pihak keluarga, tadi ada perwakilan pihak keluarga yang datang ke Satlantas Mapolres Ogan Ilir hari ini. Awak media sudah berusaha mewawancarai pihak keluarga, namun menolak memberikan keterangan dengan alasan masih trauma, sehingga wartawan masih mencari informasi apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh
pihak keluarga. Namun beberapa hari lalu, pihak keluarga korban dari Feby di Kayu Agung sempat mengungkapkan berharap ada semacam tali asih dari pengelola tol atas kejadian ini, Mei. Ya, kemudian bagaimana respons dari pengelola tol Kayu Agung sendiri? Ya, kemarin kami sempat menghubungi PT Waskita Toll Road. Maksud kami pihak Waskita Toll Road melalui PT Waskita Sriwijaya Tol mengungkapkan rasa simpati atas musibah kecelakaan ini. Dari pihak Waskita sendiri belum ada pembicaraan untuk menghubungi keluarga korban. Namun pengelola tol berjanji akan memantau 24 jam titik-titik jalan rusak di ruas tol Kayu Agung Palembang dan akan melakukan perbaikan jalan rusak dengan aspal khusus reaksi cepat sehingga begitu jalan diperbaiki maka dapat segera dilalui oleh kendaraan. Mei. Baik, terima kasih Agung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Betul ada kejadian laka lantas. Di sini adalah laka tunggal yang mana memakan korban saudari FK yang baru pulang dari Palembang menuju Kayu Agung. Kecelakaan terjadi di tol KM 362-600 yang mana itu masuk wilayah Ogan Ilir. Kejadian pada pukul 17.34 sebelum maghrib. Jadi korban ini menghindari lubang, banting setir ke kiri dan menghantam pembatas jalan di tengah sehingga terpental. Korban sempat dilarikan di Rumah Sakit Hermina Palembang, namun sudah tidak bisa tertolong. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk penyitaan dokumen kasus dugaan penipuan jual beli properti yang dialami artis sinetron Ikatan Cinta Ivanka Suwandi, Polda Bali selanjutnya akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Di Treskrimum Polda Bali menyebut hasil penyidikan bahwa diduga kuat bangunan tersebut telah diperjualbelikan. Dan sementara pihaknya masih menyelidiki kaitannya dengan proses peralihan dari bangunan tersebut. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore rekan Mei. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda bagaimana perjalanan kasus dugaan penipuan jual beli properti yang dialami artis Ivanka Suwandi ini. Ya, baik, terima kasih Mei dan juga pemirsa Tribun News dimanapun berada, bahwa sejak beberapa lalu mencuat sebuah kasus yang korbannya merupakan seorang artis kawakan atau artis senior, yakni Ivanka Suwandi, yang juga merupakan artis dari sinetron yang saat ini moncer di kalangan pecinta sinetron, yakni sinetron Ikatan Cinta. Dan Ivanka Suwandi pertama kali speak up dalam sebuah channel YouTube, dan hal itu kemudian menjadi sorotan media. Dan setelah itu, setelah kasus tersebut mencuat, kami juga langsung mulai melakukan konfirmasi terkait yang ternyata kasus tersebut lokusnya berada di wilayah Bali. Dan kami juga sempat
mengkonfirmasi langsung kepada Kabid Humas Polda Bali dan juga Dit Reskrimum Polda Bali, yakni Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Surawan, yang membenarkan bahwa Ivanka Suwandi membuat laporan di Polda Bali terkait kasus dugaan penipuan jual beli properti. Dan kasus tersebut ternyata sudah bergulir sejak tahun 2019 yang lalu. Jadi hingga tahun 2022 ini tentu kasus tersebut sudah berjalan selama 3 tahun, namun dalam penanganannya ternyata pihak penyidik dari kepolisian menemui hambatan, dan hambatan yang ditemui yakni terlapor yang berinisial R yang diduga merupakan komisaris dan juga pemegang saham dari pihak developer pada saat itu, yakni pria berinisial R ini mengalami sakit keras yang hal itu kemudian menjadi hambatan dari penyidik Polda Bali dalam menangani kasus ini. Dan dapat kami uraikan bahwa kasus ini pertama kali mencuat, yakni dapat saya gambarkan bahwa Ivanka membeli tanah yang berlokasi di Kampial, Nusa Dua, Badung, Bali pada tahun 1996. Dan Ivanka kemudian membayar pembelian rumah tersebut kepada pihak developer hingga pada tahun 1997 dan dinyatakan lunas secara bertahap dan terdapat kwitansi. Kemudian pada tahun 98 dilakukan penyerahan atau serah terima kunci, dan pada saat itu Ivanka juga sudah menerima kunci, namun dijanjikan oleh pihak pengembang akan adanya penandatanganan akta jual beli. Namun seiring berjalannya waktu hingga lambat laun penandatanganan persetujuan atau perjanjian akta jual beli itu tidak kunjung terlaksana. Ivanka dan juga keluarga dari informasi yang kami peroleh sempat menempati bangunan rumah tersebut selama sekitar 6 bulan, kemudian pindah lagi ke kota lain, dan pada tahun 2018 atau tahun 2019 Ivanka kembali ke Bali dan melihat rumahnya sudah ditempati oleh pihak lain. Dan setelah ditelusuri ke notaris yang bersangkutan yang ditunjuk oleh pengembang, didapati informasi bahwa rumah tersebut telah diperjualbelikan oleh terlapor yang berinisial R tersebut. Tentu saja dari kasus tersebut Ivanka merasa keberatan dan memperjuangkan keadilan untuk memperoleh kembali tanah dan bangunan yang telah ia beli dari hasil kerja keras keringatnya sebagai artis tersebut, Mei. Ya, kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Polda Bali dalam berjalannya kasus ini? Ya, Polda Bali sendiri menangani kasus ini sejak laporan masuk pada 13 November 2019. Kemudian pada 4 Desember 2019, Polda Bali meningkatkan status laporan dari Ivanka dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada 7 Februari 2020, penyidik Polda Bali sudah mulai melakukan pemanggilan-pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi baik dari pihak terlapor. Dan hingga saat ini, sejauh ini, sudah ada 7 orang saksi yang dipanggil dan juga diperiksa, termasuk artis Ivanka sendiri, yang pada Senin 3 Januari 2022 kemarin baru saja memberikan keterangan tambahan di Polda Bali terkait laporannya tersebut. Selain itu juga saat ini Polda Bali masih memeriksa pihak dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung terkait proses jual beli atau proses sertifikat dari tanah tersebut, dan pihak Polda Bali juga saat ini sudah menyita sejumlah dokumen di samping memeriksa saksi-saksi lain seperti notaris dan juga terlapor yang saat ini masih dalam kondisi sakit, dan dikabarkan pula bahwa terlapor R ini menderita sakit diabetes dan sulit untuk dimintai keterangan karena sakitnya tersebut, sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi Polda Bali dalam melakukan penyidikan kasus ini. Hingga 3 tahun ini kasus tersebut masih terus bergulir hingga sekarang, dan rencananya ke depan Polda Bali sudah menyita dokumen-dokumen, menyita barang bukti, dan juga dugaan kuat bahwa terjadi
dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor, dan rencananya Polda Bali juga akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka atas kasus yang menjadikan Ivanka menjadi korban dugaan penipuan jual beli properti ini. Mei. Baik, terima kasih Adrian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Harga LPG non-subsidi di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan harga yang signifikan. Jika sebelumnya LPG 12 kg dijual dengan harga Rp143.000, kini harga LPG tabung biru itu naik menjadi Rp170.000. Selain LPG 12 kg, LPG 5 kg juga naik dari Rp67.000 menjadi Rp77.000. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sofyan. Halo, selamat sore, Mei. Halo, selamat sore, Tribuners. Selamat sore, Sofyan. Silakan dengan informasi Anda, sejak kapan harga LPG non-subsidi ini naik dan apa penyebabnya? Ya, Mei, dapat dilaporkan memang terjadi peningkatan harga LPG non-subsidi di Kabupaten Madiun, terutama LPG 12 kg dan 5 kg. Untuk kenaikan sendiri berkisar Rp27.000, Mei, untuk LPG 12 kg dan Rp10.000 untuk LPG 5 kg. Untuk kenaikan sendiri terjadi mulai awal Natal tahun kemarin, Mei, sekitar tanggal 24 Desember, ini sudah mulai naik dan naiknya bertahap, Mei, hingga sampai sekarang Rp170.000. Nah, untuk penyebabnya sendiri, kalau tadi kami sempat wawancara dengan pemilik pangkalan LPG non-subsidi, ini kurang mengetahui, Mei, karena dari agen sendiri sudah naik. Tapi memang untuk permintaan pada Natal dan Tahun Baru kemarin memang naik tinggi dan menyebabkan kelangkaan, tapi tidak terlalu lama, Mei, karena setelah Tahun Baru ini sudah turun permintaan dan stok sudah aman. Namun ketika stok sudah aman, harganya ini tidak kunjung turun, sehingga pangkalan ataupun agen ini tidak mengetahui secara pasti apa penyebab LPG non-subsidi ini naik sangat tinggi, Mei. Ya, kemudian bagaimana dampak kenaikan LPG ini kepada masyarakat dan agen sendiri? Ya, untuk agen sendiri banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama untuk masyarakat pelaku industri, salah satunya bakery. Ini karena mereka tidak bisa menggunakan LPG subsidi atau LPG melon 3 kg tersebut, sehingga sangat berdampak pada industri mereka. Mereka tidak bisa berbuat banyak, karena memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan LPG subsidi, dan mau tidak mau mereka harus menggunakan LPG 12 kg non-subsidi, dan ini sangat berdampak pada industri mereka, dan otomatis mereka mengurangi penggunaan LPG ini dan mengurangi produksi mereka. Ya, kemudian lalu bagaimana harga gas subsidi 3 kg? Apakah juga mengalami kenaikan dan apakah ada kemungkinan masyarakat beralih ke LPG 3 kg? Dari pantauan kami juga untuk LPG 3 kg ini tidak mengalami kenaikan, walaupun memang sempat kemarin saat Natal dan Tahun Baru mengalami permintaan yang naik. Ini untuk LPG 3 kg tidak ada kenaikan harga dan stoknya aman. Nah, untuk beralihnya masyarakat dari LPG non-subsidi ke LPG subsidi ini memang sangat terasa, Mei, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk kebutuhan industri ini tentu tidak diperbolehkan, karena memang untuk kebutuhan industri ini harus menggunakan LPG non-subsidi, Mei. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pemilik pangkalan LPG di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita 25 Desember. Itu jenis LPG apa? Untuk 12 kilo, Brega. Brega itu ada 12 kilo sama 5,5. Kalau untuk faktor kenaikannya apa, Bu? Dari pemerintah itu kenaikannya. Terus dampak ke penjualan bagi Ibu sendiri seperti apa? Kalau dampaknya itu dari konsumen yang pemakai langsung itu ya agak menurun, soalnya ya kalau bakery itu ya untuk kenaikan harga kan ya kaget itu, harus menyesuaikan. Kalau kenaikannya seberapa sih, Bu? Ya
sekitar kalau 12 kilo sekitar 25 sampai 23 25. Dari harga berapa? Dari 142 sampai 143 sampai sekarang ini harganya jadi 170-an. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menahan 3 tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2019. 3 orang tersangka tersebut diantaranya mantan Kepala Dinas Perkebunan Mamuju Tengah, kemudian tim verifikasi Kabupaten Mamuju Tengah, dan Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rahman. Halo. Ya, halo. Ya, Rahman, silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan berapa total kerugian negara atas kasus korupsi replanting ini? Jadi baik di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan terkait penahanan atau penangkapan tersangka kasus tindak pidana korupsi, replanting atau peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah, yang dimana memakan anggaran sekitar 8 miliar lebih, dan merugikan negara sekitar 7,95 miliar. Seperti itu. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan berapa orang yang terlibat dalam kasus ini dan pasal apa yang disangkakan pada para pelaku? Jadi baik, saya juga akan jelaskan terkait dengan kasus tersangka atau orang yang tersangka dalam kasus tindak korupsi ini, diantaranya adalah mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Muhammad Anwar, kemudian tim verifikasi keuangan Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Bashir, dan kemudian kelompok tani di Makassar atas nama Syahruddin. Jadi ketiganya saat ini sudah dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan kelas 2B Mamuju. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian pasal apa yang disangkakan pada para pelaku ini, Rahman? Ya, baik, untuk pasalnya sendiri, tersangka ini ditersangkakan dengan pasal 2 ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimana tindak pidana jonto pada pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Seperti itu. Baik, terima kasih Rahman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Kasus posisinya adalah bahwa dalam penyaluran dana peremajaan sawit rakyat Kabupaten Mateng tahun 2019 dilakukan dengan cara antara lain mengajukan data kelompok tani yang sebagian besar fiktif atau tidak benar atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana PSR atau peremajaan sawit rakyat, dan lahan yang diajukan juga sebagian besar berada pada kawasan hutan. Jadi seluas 326 hektar itu yang tidak dalam kawasan hutan hanya 8 hektar. Yang diberikan bibit, namun bibit itu diserahkan kepada orang yang tidak berhak. Kemudian kegiatan tumbang siping juga hanya sebagian kecil saja, karena sebagian besar kan masuk pada kawasan hutan. Oke. Nah, selanjutnya pada hari ini 3 tersangka, yaitu yang pertama inisialnya MA sebagai Kepala Dinas Perkebunan Mateng,
Yang kedua, inisial B sebagai tim verifikasi, dan ST sebagai ketua kelompok tani Makassar Bahagia. Adapun perbuatannya masing-masing tersangka MA ini tidak memverifikasi anggota atau memanipulasi data kelompok tani dan juga memanipulasi koordinat. Disduk Capil Nunukan melakukan pengecekan data NIK ratusan warga binaan pemasyarakatan di Aula Lapas Kelas 2B Nunukan. Pengecekan NIK ratusan warga binaan ini dilakukan oleh Disduk Capil dalam rangka percepatan vaksinasi di Lapas Nunukan. Pasalnya dari sebanyak 1.216 warga binaan, baru 815 orang yang telah mengikuti vaksinasi lengkap. Sedangkan sebanyak 215 warga binaan belum divaksin sama sekali lantaran tidak memiliki NIK. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Felis. Ya, halo rekan Mei. Ya, Felis, silakan dengan informasi Anda dari keterangan Disduk Capil Nunukan, apa penyebab para warga binaan ini tidak memiliki NIK? Baik, dari keterangan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Nunukan, Suharti menjelaskan bahwa ratusan warga binaan pemasyarakatan Lapas Nunukan tidak memiliki NIK dimungkinkan karena pada tahun 2018 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perekaman, mereka tidak melakukan perekaman KTP. Kemudian dari Lapas Nunukan sendiri sejauh ini belum mengetahui pasti alasan dari WBP tidak memiliki nomor induk kependudukan. Namun dapat dilaporkan bahwa dari 215 WBP yang tidak memiliki NIK tersebut, menurut dari pihak lapas dimungkinkan karena hilang saat sedang berada di dalam, maksud saya sejak WBP masih berada di dalam proses tahanan Polres Nunukan ataupun sebelum masuk dalam tahanan Polres. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana dengan warga binaan yang tidak memiliki NIK sama sekali ini? Jadi untuk warga binaan yang tidak memiliki NIK sama sekali, sebelumnya pihak Disduk Capil melakukan proses pengecekan melalui iris mata dari WBP yang bersangkutan. Saat dicek melalui iris mata tidak muncul data WBP yang bersangkutan, maka akan diberikan F101 atau penerbitan NIK baru. Sementara untuk WBP yang memang punya NIK namun tidak aktif, maka akan segera diaktifkan oleh Disduk Capil Nunukan. Untuk memudahkan proses administrasinya, Suharti mengatakan bahwa untuk lampiran syarat administrasi penerbitan NIK baru cukup dengan surat pernyataan dari Kalapas kelas 2B Nunukan. Begitu, Mei. Ya, kemudian Felis, sebagian besar WBP yang dicek datanya ini berasal dari mana saja? Ya, sebagian besar WBP di Lapas kelas 2B Nunukan berasal dari luar Nunukan, dari Jawa, Bulungan, Bulukumba, Tarakan, dan juga Bunyu. Dan sekedar informasi bahwa sejak Lapas kelas 2B Nunukan kehilangan, maksud saya banyaknya napi yang kabur dari Lapas Nunukan, sehingga kebijakan baru yaitu Lapas Nunukan tidak menerima lagi tahanan titipan dari luar Nunukan, sehingga fokus untuk para tahanan yang ada di lokal Nunukan sendiri. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Felis atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2B Nunukan, serta Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi tujuan dari perekaman KTP ini yang mana bahwa syarat untuk vaksin COVID-19 ini harus mempunyai NIK, dan juga ketika mereka sakit, untuk biaya pengobatan kita harus mengurus BPJS yang bersangkutan, yang mana syarat tersebut juga harus menggunakan NIK yang sudah terdaftar.
Hari ini ada berapa jumlah yang melakukan perekaman? Hari ini yang melakukan perekaman sebanyak 215. Untuk yang sudah divaksin warga binaan 815 orang dari jumlah total 1.216 orang. Kegiatannya ini kami cek datanya dulu, cek data lewat sistem. Kalau memang datanya ada kami dan tidak aktif, kami aktifkan. Kalau memang yang bersangkutan tidak memiliki data, kami kebijakan dari pimpinan menerbitkan NIK baru. NIK baru. Terus kalau biasanya kalau NIK yang tidak aktif itu karena apa, Bu? Mungkin salah satunya karena mungkin yang bersangkutan belum merekam di daerah asal atau di mana, atau memang yang bersangkutan belum sama sekali memiliki NIK. Kalau biasa pembuatan NIK berapa lama proses? Sebenarnya kalau NIK yang sesuai, kalau yang secara prosedural sih harus sebentar saja. Sebentar saja. Ya, tapi dengan catatan harus memiliki data pendukung. Data ya, kalau dinunukan itu biasanya memiliki kartu keluarga yang lama, KTP lama, identitas dia pernah sekolah dinunukan, dia pernah lahir dinunukan. Tapi kalau akses penyeberang jalan underpass Simpang Tugu Kujang Bogor yang sempat ditutup kembali dibuka. Underpass dibuka untuk umum sejak Senin 10 Januari. Saat ini underpass juga dihiasi dengan lukisan-lukisan. Lukisan sketsa bergambar Tugu Kujang dan Lawang Salapan menghiasi di ujung tangga underpass. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Lingga Arfian, wartawan Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Mei. Ya, Lingga, bagaimana suasana di dalam underpass ini? Apakah ada perbedaan pasca ditutup beberapa waktu lalu dengan yang sudah kembali dibuka ini? Ya, Mei, dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui beberapa waktu lalu underpass ataupun penyeberangan bawah tanah di Jalan Pajajaran Kota Bogor di Simpang Tugu Kujang sempat ditutup. Namun saat ini sejak beberapa waktu lalu underpass tersebut sudah dibuka dan bisa dilintasi untuk jalan umum. Nah, di sana di underpass ini dilihat adanya berbagai lukisan dan foto-foto yang memang dipasang untuk menemani para pejalan kaki menyeberang. Selain itu juga di sini juga ada lukisan sketsa Tugu Kujang yang memang menggambarkan bahwa gambar tersebut ikon Kota Bogor. Lukisan tersebut dibangun oleh komunitas sketsa bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Lingga, apakah underpass ini menjadi salah satu destinasi atau hanya untuk menyeberang jalan saja? Ya, Mei, benar sekali. Underpass ini memang menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Bogor karena selain fungsi utamanya adalah untuk menyeberang jalan dari kawasan Kebun Raya Bogor menuju kampus IPB Baranang Siang, ini juga diuntukkan untuk wisatawan yang datang di Kota Bogor karena bisa menikmati berbagai foto dokumentasi yang sempat ada kegiatan di Kota Bogor. Selain itu juga ada sketsa-sketsa yang menggambarkan Tugu Kujang dan Lawang Selapan yang sangat instagramable untuk mereka yang hobi berfoto, seperti itu, Mei. Iya, kemudian terkait underpass yang dijadikan destinasi wisata juga, apakah akan ada penyempurnaan untuk penataan underpass ini? Iya, Mei, seperti diketahui bahwa dari berbagai foto dan sketsa gambar yang ditampilkan di underpass ini tidak dilengkapi dengan keterangan ataupun caption penjelasan tentang terkait foto yang ditempel di dinding-dinding underpass dan lukisan tersebut. Untuk itu, ke depan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor akan menempelkan atau memasang caption dan penjelasan foto-foto tersebut sehingga masyarakat yang datang tidak hanya bisa berfoto di lokasi tersebut, namun juga bisa mendapatkan pengetahuan baru gitu tentang peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di Kota Bogor dengan adanya foto-foto yang menempel di underpass tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Lingga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gelandang Timnas Indonesia Ricky Kambuaya mendapatkan hadiah sepeda motor Kawasaki KLX 150 BF saat tiba di Kota Sorong, Papua Barat. Hadiah itu diberikan oleh istri Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, Petronella Kambuaya.
Hadiah tersebut merupakan hadiah yang diberikan secara pribadi dari pihak Petronella. Petronella memberikan hadiah tersebut sebagai penghargaan kepada pemain yang menyabet gelar Man of the Match di final leg kedua Piala AFF 2020 itu. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo, selamat malam Mei. Selamat malam Safwan. Seperti apa penyambutan sang pemain dengan julukan Man of the Match ini ditambah kelahirannya? Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sejak kemarin pemain dengan julukan Man of the Match di AFF 2020 ini tiba di Kota Sorong dan langsung dijemput oleh sanak saudaranya di bandara dan langsung diarahkan ke salah satu dealer di Kota Sorong, yang mana dealer tersebut merupakan tempat kejutan yang kali pertama pemain tersebut tiba dan langsung diberi hadiah oleh Petronella Kambuaya, yang mana merupakan tante dan juga istri dari wali kota Sorong itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa motor yang diberikan sebagai hadiah kepada dirinya yang telah membela timnas tersebut adalah motor idaman beliau sejak masih berada di kota Sorong dan masih menempuh pendidikan waktu beliau masih kuliah di kota Sorong, begitu Mei. Iya, kemudian bagaimana tanggapan dari Ricky sendiri terkait motor pemberian istri wali kota Sorong ini dan nantinya akan dikemanakan? Iya, beliau sendiri menyampaikan bahwa ini adalah hadiah yang kali pertama diberikan kepada pemain bola yang telah mengharumkan nama kota Sorong. Sebab sebelumnya ada nama seniornya yang memang menjadi legenda sepak bola di kota Sorong dan juga sempat membawa harum nama Indonesia seperti Boas Salosa dan juga kakaknya yang bernama Ortison Salosa. Dan beberapa pemain yang asal dari kota Sorong sendiri belum sempat mendapat hadiah dari kota Sorong, dan baru pertama kali beliau mendapat hadiah dari warga dan juga dari keluarga di kota Sorong, sehingga ini merupakan hadiah yang mana akan membuat dirinya lebih memacu lagi, lebih giat lagi untuk bermain di baik di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga apa yang diberikan ini tidak sia-sia. Dan rencananya kendaraan ini akan diberikan kepada ibunya, yang mana akan digunakan oleh keluarga, begitu Mei. Ya, kemudian apa harapan dari Ricky sendiri sebagai pesepak bola yang telah mengharumkan nama daerah ini, dan seperti apa tanggapan Ibu Ricky saat anaknya bisa kembali ke Sorong dan menemaninya serta menerima hadiah? Ya, terkait dengan harapan, Ricky sendiri berharap agar kedepannya ada perhatian kepada para pemain yang memang mengharumkan nama kota Sorong di liga-liga Indonesia, termasuk di timnas Indonesia. Sementara tanggapan yang diberikan oleh ibunya saat mendampingi anaknya ibunya sendiri mengaku bahwa sang anak ini adalah sang anak yang mana menjadi idola anak-anak kota Sorong saat ini, merupakan anak yang lahir dari di tengah-tengah agama, di tengah-tengah keluarga yang religius, sehingga beliau dididik hingga dewasa, beliau tetap diperkenalkan dengan agama dan juga dengan nyanyian-nyanyian rohani, sehingga beliau bisa tampil dan bisa membawa harum nama keluarga dan juga kota Sorong di kancah nasional dan juga insya Allah akan di internasional, begitu Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ricky Kambuaya serta istri wali kota Sorong. Berikut tayangannya untuk Anda. Bangga, sangat bangga sekali.
Saya bilang, ya ini adalah jawaban Tuhan buat kami orang Papua, orang Sorong. Kemudian lebih khusus lagi Ayamaru sudah kedua ini. Puasa Losa dengan ikan buaya. Jadi saya sangat bangga. Saat itu saya sangat bangga. Kalau saya pribadi tentunya sangat terima kasih, bersyukur karena dikasih hadiah dari Universitas Kota Sorong telah kasih saya yang terutama untuk Mama Wali Kota, yaitu Mama Putra Buaya. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih sekali. Ini menjadi motivasi untuk bagaimana kedepannya saya terus berkarir, berikan yang terbaik untuk ke depan. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Vaksinasi COVID-19 terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun di Ambon dilakukan secara perdana pada Selasa 11 Januari pagi. Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta vaksin. Pasalnya puluhan anak SD serta orang tuanya sudah hadir 1 jam sebelum kegiatan vaksinasi dimulai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Tanita Patisiana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tanita. Halo rekan Mei dan Tribuners. Ya Tanita, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon ini. Baik, rekan Mei dan Tribuners, hari ini merupakan hari perdana pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon. Karena memang untuk Provinsi Maluku sendiri hanya Kota Ambon yang bisa melaksanakan vaksinasi untuk anak usia sekolah dasar ini. Dan pantauan kami di lapangan, proses vaksinasi berjalan lancar. Anak-anak sangat antusias, mereka datang dari 1 jam sebelum vaksinasi karena vaksinasi itu dimulai pukul 8. Itu pun baru orang tua baru mulai mengisi surat pernyataan. Nanti setelah itu pindah ke tempat vaksinasi. Dan meskipun karena anak-anak ya gugup, tapi karena dengan bimbingan pengawasan orang tua, dengan didampingi orang tua, mereka semua berhasil untuk divaksin dan
memang ada beberapa yang nangis ya karena gugup itu, tapi berjalan dengan lancar dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore maksud saya proses vaksinasi ini yang dilaksanakan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Tanita, apakah ada anak-anak yang mengalami KIPI dan di mana saja lokasi pelaksanaan vaksinasi anak dan berapa hari pelaksanaannya? Baik rekan Mei, untuk pantauan kami di lapangan tidak ada ya anak-anak yang mengalami KIPI yang berarti, dan memang selesai divaksin mereka bukannya istirahat, mereka malah kadang tuh lihat ke teman-teman yang lain melakukan yang sedang disuntik vaksin dan juga mereka aktif. Jadi sejauh ini dari data yang kami dapatkan tidak ada yang mengalami KIPI yang berarti ya. Mungkin hanya agak lemas tapi langsung diberikan teh panas yang sudah disediakan oleh orang tua, guru-guru sekolah maksud saya, dan juga makanan dan minuman, bahkan mereka sudah langsung minum susu setelah divaksin itu. Dan untuk proses pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini dilangsungkan selama 3 hari untuk di sekolah-sekolah, dan untuk hari ini ada di 38 sekolah, dan memang untuk jumlah sekolah dasar di Kota Ambon ini banyak ya, dan untuk satu sekolah itu akan menangani beberapa sekolah yang berada di cakupannya. Dan hari ini tercatat ada 28 sekolah, kemudian nanti besok itu ada 8 sekolah lagi, dan untuk hari terakhir tanggal 13 Januari itu ada 3 sekolah, dan bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja, tapi juga akan bantuan dari TNI Polri juga membantu proses vaksinasi anak ini. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Tanita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan orang tua siswa serta Wali Kota Ambon. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya kasih istirahat yang cukup, terus sebelum datang tadi dikasih makan. Tapi saya takut untuk vaksin. Oh, saya perlu takut, ini kan buat kebaikan anak-anak juga biar bisa datang. Tapi kasihan juga kalau terus-terusan belajarnya online ya. Orang tua juga kesusahan untuk membimbing dua-dua lagi, apalagi Mame. Yang satu tuh kelas berapa, Mam? Yang Yosua kelas 6, Lempi kelas 3. Oke, yang kamu dong bagaimana sampai dia? Dari rumah memang sudah dikasih motivasi. Harus vaksin biar bisa tetap muka. Karena kalau terus di rumah, yang susah juga orang tua sebenarnya. Proses belajar daring ini sebenarnya merepotkan. Jadi ada baiknya vaksin biar bisa tatap muka. Lagian dong tinggal bilang, Mama kok 6 sampai dengan 11 tahun. Nah, kenapa kita laksanakan? Karena satu-satunya kabupaten kota di Maluku yang sudah diizinkan untuk bisa melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak itu hanya Kota Ambon. 70%. Nah, kita sudah 92%. 93% kita sekarang. Sedangkan indikator yang kedua itu lansia, lebih dari 60% ya. Kita sudah lebih lagi dari itu, sudah mendekati 70% ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pelaksanaan kegiatan ini lalu diawali dengan sosialisasi kepada seluruh